Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Bu Mutia Reza SMP. Yang terhormat dosen reviewer 1 dan reviewer 2, Bapak Insinyur Jeffrey Fadil Hidayat SMP IPB, dan Ibu Elizabeth Despoliasi Sida Butar SMP, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Adinda Nurita Jana, selaku peneliti yang meneliti mengenai simulasi computational fluid dynamic berupa konformasi consider pemasukan tunggal berdasarkan variasi diameter dan kecepatan umpan masuk. Dalam perkembangan sektor industri telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan efektivitas proses manufaktur serta produktivitas. Namun di sisi lain memunculkan permasalahan lingkungan seperti menghasilkan partikel padat atau partikulat matter yang berukuran di bawah dari 10 mikrometer. Nah, dampak polusi ini menyebabkan kasus penyakit pernapasan naik hingga 34%. Kemudian penduduk Indonesia akan kehilangan 2,5 tahun usia harapan hidup akibat polusi udara. Apabila partikel ini masuk ke dalam sistem pernapasan kita dan masuk ke dalam aliran darah, maka akan menyebabkan penyakit pernapasan kronis seperti penyakit jantung dan kanker paru-paru. Maka dari itu saya mengusulkan cycle separator sebagai alat pemisah partikel padat dan terdispersi oleh aliran udara, sehingga keluaran dari cycle separator ini akan menghasilkan udara yang bersih. Penelitian ini juga dilakukan secara simulasi CFD untuk menghemat waktu serta dapat mengoptimalkan efisiensi dari cycle separator. Lanjut ke tujuan penelitian yang pertama, yaitu menganalisis pengaruh variasi diameter terhadap efisiensi pemisahan partikel serta besar pressure drop pada cycle. Yang kedua, analisis pengaruh kecepatan nilai terhadap nilai pressure drop, efisiensi pemisahan, dan kecepatan tangensial. Yang ketiga, identifikasi hubungan antara distribusi kecepatan tangensial dan pengaruh pemisahan partikel. Kemudian batasan masalah yang pertama yaitu model cycle yang digunakan adalah tipe Stairman dengan geometrik yang tetap mengikuti pada tipe Stairman. Yang kedua, simulasi dilakukan secara numerik menggunakan CFD dan simulasi dilakukan dalam steady state. Yang ketiga, fluida yang digunakan yaitu udara bersih, yaitu udara dengan sifat termofisik yang dianggap konstan. Kemudian yang keempat, boundary condition diasumsikan ideal dan tidak mempertimbangkan kebocoran dinding. Yang kelima, jenis model turbulensi yang digunakan adalah RSM dan tidak membandingkan model turbulensi yang lain. Yang keenam, fase padat yang dianalisis berupa inert rentang 5-10 mikrometer dan tidak ada reaksi kimia atau perubahan sifat thermal. Manfaat penelitian yang pertama itu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang teknik proses. Yang kedua, mendukung kebijakan pemerintah terkait pengendalian emisi industri. Yang ketiga, membantu industri dalam menentukan dimensi yang tepat untuk mengoptimalkan berdasarkan kebutuhan proses. Yang keempat, memberikan acuan bagi pengembangan desain siklon yang lebih efisien dengan mempertimbangkan pola aliran tangensial. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang saya tekankan di sini adalah cycle separator, yang dimana bekerja dengan memanfaatkan kecepatan tangensial gas untuk memisahkan partikel dari aliran gas. Udara yang bersih akan naik ke cleaner air atau di atas, yang turun yaitu adalah debu atau partikel yang kotor. Kemudian di sini ada source, tipe-tipe cyclone yang digunakan yaitu ada Stairman, Swift, Level, dan satunya ada bar. Nah, di sini kenapa digunakan Stairman? Karena Stairman itu menghasilkan high efisiensi dan high throughput. Kemudian yang sangat berpengaruh terhadap cycle separator sendiri itu ada tiga: pressure drop, efisiensi pemisahan, dan kecepatan tangensial. Kemudian jurnal acuannya pertama ada ELSAID 2015. Di sini saya mengambil minimum pressure drop yang dihasilkan oleh geometri dari ELSAID. Untuk Pandey et al. 2024 itu dia melakukan optimasi cycle separator berdasarkan geometrinya juga. Kemudian untuk Shuriadi et al. 2024 di sini membandingkan antara metode Stairman dan Level yang paling optimal untuk dilakukan dalam skala industri. Kemudian Pagana et al. 2024 itu membandingkan model turbulensi yang dimana RSM sangat unggul dalam simulasi cycle separator. Selanjutnya, metodologi penelitian di sini
Yang pertama adalah tahap pembentukan siklonnya sendiri, yaitu membuat geometrinya. Kemudian masuk ke tahap pacing, yang dimana memasukkan boundary condition. Yang ketiga itu adalah memasukkan variabel bebas dan variabel bebas dan variabel tetap yang sudah ditentukan. Kemudian masuk ke hasil iterasi, yaitu iterasi yang dilakukan sebanyak 1.500. Kemudian masuk ke hasil data. Selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai efisiensi pemisahan partikel pada cyclone. Nah, di sini hasil yang paling optimal yaitu di kecepatan tinggi sayap 15 meter per sekon dan diameter 0,29 meter yang dimana menghasilkan 99,32% efisien, 32%, sehingga diameter dan kecepatan ini dipilih sebagai variabel yang paling optimal. Selanjutnya, pressure drop pada cyclone. Di sini terlihat bahwa diameter 0,29 dan pressure drop eh, diameter sekian dan kecepatan inlet 15 meter per sekon ini menghasilkan pressure drop yang rendah. Tadi sebelumnya sudah dilihat bahwa efisiensi pada diameter dan kecepatan ini menunjukkan eh, efisiensi yang cukup tinggi yaitu 99,32% dan menghasilkan pressure drop yang rendah. Yang dimana seharusnya pressure drop apabila efisiensi semakin tinggi, maka pressure drop itu akan berbanding lurus. Namun di sini pressure drop yang dihasilkan juga tidak terlalu tinggi, seperti kecepatan inlet 30 meter per sekon. Selanjutnya, ini adalah hasil kontur pada cyclone. Yang dimana di diameter kecil, itu kelihatan distribusinya itu tidak stabil, sedangkan di distribusi diameter sedang itu lebih stabil, terlihat dari pola aliran biru. Nah, di kecepatan nilai 30 meter per sekon itu terlihat dia lebih kontras dan lebih kelihatan kalau pressure-nya yang tinggi itu ada di dinding cyclone. Selanjutnya, kecepatan tangensial pada cyclone. Di sini terlihat kontur dari kecepatan inlet 15 meter per sekon itu kelihatannya sangat halus dibanding dengan kecepatan inlet 30 meter per sekon. Kalau yang di 15 itu dia tidak terlalu terlihat sebenarnya untuk konturnya karena dia terlalu halus. Sedangkan di kecepatan nilai 30 meter per sekon itu dia terlihat cukup jelas dan di diameter 0,29 meter itu alirannya lebih stabil. Karena bisa dilihat dari gambarnya dia lebih merah, lebih tinggi dibanding yang kontur yang lain. Sedangkan di 0,435 ini itu menunjukkan terjadi penurunan warna atau warnanya sedikit pudar. Nah, ini tuh disebabkan karena ada vortex stretching. Jadi di mana itu karena dia diameternya terlalu lebar dengan kecepatan inlet 30 meter per sekon itu menyebabkan partikelnya itu re-entrainment atau balik lagi ke umpan masuknya. Selanjutnya, kesimpulan yang didapat yaitu diameter 0,29 meter itu diameter 0,29 meter menunjukkan kinerja cyclone yang paling optimum karena menghasilkan efisiensi pemisahan yang paling tinggi namun pressure drop yang menengah. Sementara kecepatan inlet 30 meter per sekon itu cuma meningkat di kecepatan tangensialnya. Namun pressure dropnya terlalu tinggi sehingga dapat membuat boros energi. Jadi di kecepatan 30 meter per sekon itu tidak memberikan keuntungan yang signifikan dari sisi efisiensi energinya. Sekian, terima kasih. Berapa menit? 8.44. Anjir. Terus lagi. 13. Ya, gimana rata-rata segitu?